Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Yana Endiana. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Stay tune dan semangat belajar. Oke, kali ini kita akan mempelajari rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Untuk memudahkan menghafalkan rumus-rumus ini, kita akan gunakan metode baca mantra. Mantra yang pertama adalah sin cos kosin. Mantra ini kita akan gunakan untuk menghafalkan rumus jumlah dan selisih sudut untuk sinus. Tadi apa? Sin cos kosin. Coba perhatikan. Sinus A ditambah B sama dengan, kita gunakan mantra tadi ya, sin cos kosin. Kemudian kita simpan sudutnya sesuai urutan sebanyak 2 kali. Untuk operasi matematika yang digunakan disesuaikan dengan yang diminta. Artinya, di sini dimintanya adalah sin A ditambah B atau penjumlahan, maka kita gunakan tanda tambah. Yuk kita coba lagi untuk rumus selisih sudut sinusnya. Untuk sinus A min B berarti gimana tadi? Masih ingat mantranya? Iya betul, sin cos kosin. Kemudian kita simpan sudutnya secara berurutan 2 kali. Dan operasi untuk selisih berarti kita gunakan tanda kurang. Mudah ya? Kemudian kita lanjutkan mantra yang kedua, yaitu cos cos sin sin. Sekali lagi yuk, cos cos sin sin. Mantra ini kita gunakan untuk rumus jumlah dan selisih sudut kosinus. Caranya hampir sama seperti tadi ya. Coba, kosinus A ditambah B sama dengan, mantranya kita tulis dulu apa tadi? Cos kosin sin. Kemudian kita simpan sudutnya secara berulang sebanyak 2 kali. Dan perbedaannya adalah untuk nilai kosinus ini, operasi yang digunakan adalah kebalikan. Jika dimintanya adalah A tambah B, maka operasi yang digunakan adalah kurang. Coba sekarang kalian tentukan rumus untuk kosinus A min B. Kira-kira jadi gimana? Dikasih waktu ya 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Mari kita cek bareng-bareng. Langkah pertama, cos kosin sin. Kemudian sudutnya kita simpan AB, AB, dan untuk operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Kita lanjutkan ke mantra yang berikutnya, yaitu tata sa tata. Sekali lagi diucapkan, tata sa tata. Mantra ini digunakan untuk menghafal rumus jumlah dan selisih sudut untuk tangen. Perhatikan, tangen A plus B sama dengan tata sa tata. Nah, yang taknya itu untuk tangen dan sa-nya untuk satu. Dan bedanya dengan rumus yang lain, pada tangen ini menggunakan pembagian. Jadi kita simpan dulu ya tadi, tata, sa, tata. Kemudian kita simpan secara berurutan untuk sudutnya, AB, AB. Dan untuk operasi yang digunakan, pada bagian pembilang sesuai dengan yang diminta, yakni A tambah B berarti tangan A ditambah tangan B. Dan untuk bagian bawah adalah pengurangan. Baiklah, kita coba untuk selisihnya. Tangan A min B. Masih ingat tadi mantranya? Tata, sa, tata. Kemudian sudutnya AB, AB. Dan untuk tandanya di atas berarti apa? Iya, disesuaikan dengan yang diminta. Karena pada bagian ini yang dimintanya adalah A min B, maka tanda pada bagian atas atau pembilang kurang. Dan pada penyebut digunakan tanda plus. Lengkap sudah. Sebelum kita ke soal, kita baca mantranya sekali lagi ya. Sin cos kosin, cos kosin sin, tata sa tata. Dihafal ya. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 1. Ada yang tahu sinus 15 derajat? Kita cari operasi hitung yang menghasilkan 15 derajat, yang tentunya menggunakan
sudut istimewa karena nilainya sudah kita ketahui. Kira-kira penjumlahan atau selisih sudut istimewa mana sajakah yang menghasilkan 15 derajat? Ayo coba. Dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Iya, betul ya. Jadi 15 bisa kita dapatkan dari 45 kurangi 30. Untuk menyelesaikannya, ingat rumus yang tadi atau mantra untuk sinus. Apa tadi? Sin, cos, kosin. Sudutnya kita tulis secara berurutan, yakni 45-30, 45-30. Dan operasi matematika yang digunakan disesuaikan dengan pertanyaan. Karena yang dimintanya adalah 45 kurangi 30, maka kita gunakan operasi pengurangan. Kita tentukan sinus 45 adalah setengah akar 2. Kemudian untuk kosinus 30, ya betul sekali, setengah akar 3. Kemudian dikurangi dengan kosinus 45. Iya, setengah akar 2. Dan sinus 30 adalah setengah. Nilai-nilai ini kita dapatkan dari tabel trigonometri sudut istimewa. Kalau lupa bisa cek lagi videonya di link di atas sebelah kanan. Baiklah, kita coba lanjutkan dengan cara mengalikan 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2 akar 3. Didapatkan 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 adalah 4, dan akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Kemudian untuk operasi yang sebelah kanan, 1/2 akar 2 dikali 1/2. 1 kali 1, 1 ya. Kemudian 2 kali 2 adalah 4, sehingga didapatkan 1/4 akar 2. Kira-kira ini bisa diselesaikan atau tidak? Oke, tidak bisa ya, karena akarnya tidak sejenis. Yang satu akar 6, yang satu lagi akar 2. Tapi walaupun tidak bisa diselesaikan, kita bisa sederhanakan karena kedua suku tersebut memiliki faktor atau bilangan yang sama, yakni 1/4. Jadi 1/4-nya kita simpan di luar dan yang lainnya kita simpan di dalam kurung, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Selesai. Contoh lain nomor 2. Kosinus 75 derajat. Ayo, sama seperti tadi ya. Kira-kira operasi perhitungan dari sudut istimewa yang menghasilkan 75 berapa? Ya, kita bisa dapatkan dari kosinus 45 ditambah 30 derajat. Masih ingat tadi mantra untuk kosinus? Kos, kosin, sin. Dan sudutnya kita simpan secara berurut 45 dan 30. Nah, hati-hati untuk kosinus. Kalau yang dimintanya adalah tambah, maka yang kita gunakan adalah kurang. Dari tabel trigonometri sudut istimewa didapatkan kosinus 45 adalah setengah akar 2, kosinus 30 adalah setengah akar 3, kemudian dikurangi dengan setengah akar 2 sebagai nilai dari sinus 45, dan terakhir sinus 30 adalah setengah. Kemudian kita selesaikan untuk perkaliannya dulu. Yang sebelah kiri, 1 dikali 1, 1 ya. 2 kali 2, 4, dan akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Sehingga didapatkan 1/4 akar 6. Kemudian selesaikan perkalian sebelah kanan. Setengah akar 2 dikali setengah. 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 adalah 4, akar 2 tidak ada kawannya, kita parkir saja. Sehingga didapatkan 1/4 akar 2. Maka jawabannya sama seperti tadi. Operasi ini tidak bisa
selesaikan karena akarnya tidak sejenis. Tapi bisa kita sederhanakan dengan menggunakan pemfaktoran. Karena ada bilangan yang sama, kita coba keluarkan dan yang lainnya kita simpan di dalam kurung. Sehingga didapatkan 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Contoh nomor 3. Tangan 105 derajat. Kita coba lagi, berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa dari sudut istimewa yang menghasilkan 105. Tepat sekali, kita bisa dapatkan dari 60 ditambah 45. Untuk tangan tadi rumusnya bagaimana? Tata, satata. Kemudian sudutnya kita simpan secara berurutan dan untuk operasinya disesuaikan karena yang dimintanya adalah tambah, maka pada bagian pembilang kita gunakan tambah dan pada bagian penyebut kita gunakan tanda kurang. Seperti biasa, lihat tabel trigonometri sudut istimewa sehingga kita dapatkan seperti ini. Tangan 60 akar 3, tangan 45 adalah 1. Kemudian kita coba selesaikan. Dalam hal ini yang bisa diselesaikan hanya akar 3 dikali 1 sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Dan untuk lebih menyederhanakan atau menyesuaikan, pada bagian pembilang angka 1-nya bisa kita pindahkan ke depan ya. Jadi supaya bentuknya sama seperti penyebut. Udah selesai belum? Iya, betul sekali ya, karena ada akar di bagian penyebut, maka harus ada proses merasionalkan penyebut. Untuk merasionalkan penyebut bentuk seperti ini, caranya bagaimana? Oke, kalikan dengan akar sekawan dari penyebut. Penyebutnya 1 dikurangi akar 3, maka sekawannya adalah 1 ditambah akar 3. Untuk penyelesaiannya, bagian atas kita kalikan seperti biasa menggunakan perkalian pelangi ya. 1 kali 1, 1, 1 kali akar 3, akar 3, akar 3 dikali 1, akar 3, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Dan pada bagian bawahnya kita gunakan sifat perkalian sekawan, yakni kiri kuadrat dikurangi kanan kuadrat, sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Jika ada yang lupa mengenai proses merasionalkan penyebut ini, boleh kunjungi link video yang ada di deskripsi atau ada di ujung kanan atas. Kemudian kita selesaikan sehingga didapatkan 1 ditambah 3 adalah 4, akar 3 ditambah akar 3 adalah 2 akar 3, dan 1 dikurangi 3 adalah min 2. Masih bisa kita selesaikan ya, karena pada bagian pembilang keduanya masih bisa dibagi dengan penyebutnya, yaitu min 2. Oke, 4 dibagi min 2 adalah min 2, dan plus 2 dibagi min 2 adalah min 1. Sehingga didapatkan bentuk seperti ini, min 2 kurangi akar 3. Nomor 4. Diketahui tangan A adalah 2/3 dan sinus B adalah 3/5. Maka berapakah sinus A ditambah B? Untuk penyelesaiannya, kita bisa gunakan ilustrasi untuk mencari trigonometri yang lain yang digunakan. Karena kita ingat bahwa sinus A tambah B adalah sin cos kosin. Berarti kita membutuhkan nilai sin dan cos pada setiap sudut yang diketahui. Sedangkan pada soal hanya diketahui salah satu saja. Baiklah, untuk tangan A diketahui adalah 2/3. Kita tahu bahwa rumus tangan adalah tan desa. Kita buat sebuah ilustrasinya.
Setelah itu kita posisikan sudut A-nya dan kita tentukan mana sisi depan dari A. Nah, sisi depannya adalah 2 yang sebelah kanan yang tegak ya. Kemudian mana sisi sampingnya? Sisi samping adalah 3. Maka yang belum kita dapatkan adalah sisi miring, yakni sisi yang ada di hadapan sudut siku. Untuk mencari sisi miring, kita bisa gunakan teorema Pythagoras, akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lain, yakni 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga didapatkan akar lipat ditambah 9 dan sisi miringnya diketahui akar 13. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah untuk yang B. Diketahui sinus B. Sinus itu rumusnya adalah sin demi depan per miring. Kita buat ilustrasinya. Buat sebuah segitiga, posisikan sudut B sebagai patokan. Sesuai dengan yang diketahui, dari B sisi depannya adalah 3 kita tempatkan. Dan sisi miringnya adalah 5 kita tempatkan juga. Nah, berarti yang belum diketahui adalah sisi samping. Sehingga kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi samping. Karena sisi miring diketahui, maka teorema Pythagoras yang kita gunakan adalah untuk pengurangan, yakni 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, atau sisi miring kuadrat dikurangi sisi lain yang diketahui dikuadratkan. Sehingga didapatkan akar 25 dikurangi 9, dan setelah kita hitung ternyata jawabannya adalah akar 16. Akar 16 nilainya adalah 4. Setelah lengkap semua sisinya, barulah kita bisa menyelesaikan sinus A ditambah B. Rumusnya tadi apa? Sin cos, kosin ya, dengan A, B-nya dipasang atau disimpan secara berurut dan kita gunakan tanda tambah sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu penjumlahan sudut. Baiklah, kita simpan saja semua nilai yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk sinus A, yaitu sin demi, kita dapatkan depan per miring dari A, berarti 2 per akar 13. Dan untuk kosinus B, rumus cos adalah cos sami samping per miring. Sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5. Ditambah dengan kosinus A. Cos sami samping dari A adalah 3 dan miringnya adalah akar 13. Dikalikan dengan sin B. Sin B kebetulan sudah ada di soal, jadi kita tinggal simpan saja, yakni 3 per 5. Kemudian langkah berikutnya selesaikan masing-masing perkalian sehingga didapatkan 8 per 5 akar 13 ditambah 9 per 5 akar 13, dimana perkaliannya tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, mudah ya. Oke, karena penyebutnya sudah sama, maka pada bagian pembilang bisa kita jumlahkan sehingga didapatkan 17 per 5 akar 13. Dan karena ada akar di bawah atau di bagian penyebut, maka harus ada proses merasionalkan penyebut dengan cara mengalihkan akar 13 per akar 13 sehingga didapatkan bagian pembilang adalah 17 dan bagian penyebutnya 5-nya kita simpan. Akar 13 kali akar 13 adalah 13. Dan untuk akar 13 yang bagian atas bisa kita simpan di sebelah kanan. Kita selesaikan bagian penyebut sehingga didapatkan 17 per 65 akar 13. Itulah pembahasan mengenai rumus jumlah dan selisih sudut untuk trigonometri. Semoga mudah untuk dipahami dan semoga bermanfaat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.